Shalom, Sapaan Gembala Jumat 12 Juni tahun 2020. Tema kita tentang pagar pembatas, diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Suatu ketika saat saya mengikuti persidangan Majelis Sinode Wilayah Jawa Barat, saya berkesempatan untuk duduk makan bersama dengan almarhum Pendeta Kuntadi Sumadikarya. Pada saat itu saya masih seorang calon pendeta, dan pada saat itu juga sebuah kehormatan saya bisa makan duduk bersama dengan almarhum. Pada saat berbincang-bincang mengenai pelayanan, saya teringat dengan pesan yang almarhum sampaikan kepada saya. Almarhum berkata tentang pentingnya sebuah pagar pembatas saat melakukan pelayanan. Lalu saya bertanya, pagar pembatas maksudnya apa, Pak? Almarhum mengingatkan bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan, maka ada sebuah pagar pembatas. Nah, pagar pembatas ini untuk membatasi kita pada saat kita melayani, terkhususnya dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Pagar pembatas ini yang digambarkan oleh almarhum sebagai sebuah pagar pembatas dalam sebuah jalan, di mana seorang itu bebas berjalan dalam jalanan tersebut, namun ada pembatas di mana orang tersebut tidak boleh melewatinya. Kenapa? Karena kalau dia melewatinya, maka dia akan bertemu sampai ke tepi jurang. Dia katakan begitu. Lalu saya bertanya kepada almarhum, bagaimana memasang pagar pembatas tersebut? Dan almarhum berkata, sebuah hikmat dan kebijaksanaan hanya dari Tuhan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa penyesalan yang terjadi dalam kehidupan kita seharusnya dapat kita hindari, atau setidaknya diminimalisir jika kita mempunyai pagar pembatas pribadi tentang keuangan, hubungan, moral, dan emosi kita. Pagar pembatas ini adalah aturan yang dibuat oleh diri kita sendiri agar bisa memberitahukan kepada kita kalau kita sedang dalam keadaan yang bahaya. Lalu bagaimanakah kembali lagi kita menetapkan pagar pembatas pribadi kita? Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 15 berkata demikian, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Kehidupan yang harus dilakukan oleh orang merdeka bukan berarti tidak ada koridornya atau pagar pembatasnya, melainkan sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus, pagar pembatas itu harus dibuat supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Sebuah kebijaksanaan dalam berpikir, bertindak, bertutur kata perlu dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Pagar pembatas sebuah kebijaksanaan datangnya kembali lagi hanya dari Tuhan. Nah, sebagai refleksi bagi kita, pada saat kita hidup berumah tangga, hal-hal bijak apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan pernikahan tersebut? Atau di dalam karir kita, hal-hal bijak apakah yang harus dilakukan agar hubungan dengan atasan, dengan rekan sekerja dapat terjalin dengan baik? Lalu di dalam hubungan dengan anak, hal bijak apa yang harus kita terapkan agar keharmonisan kita dengan anak kita dapat terjalin dengan baik, dan mereka bisa melihat kita sebagai rekan, sebagai kawan, dan juga orang tua yang terbaik. Jika kita melihat situasi kehidupan kita berasa di tepi jurang karena ketidakstabilan emosi kita, sehingga membuat segalanya hancur berantakan, mungkin pada saatnya itu kita sudah harus menerapkan pagar pembatas agar kita tidak terjatuh dari tepi jurang. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasanglah pagar-pagar pembatas dalam kehidupan kita, dan mintalah hikmat dan kebijaksanaan untuk membuat pagar pembatas kita agar kita bisa hidup terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita.